di rumah, apa kabar kalian semua? Ketemu lagi bareng aku, Lambos Situmorang, di acara Pop Ice, podcast pelajar inspiratif dan kreatif. Namun kali ini saya tidak bersama pelajar nih, tapi saya bersama seseorang yang bisa mengajak teman-teman pelajar bisa berkuliah di tempat ini. Siapa lagi bukan staf pegawai Poltek Parmedan. Hai Miss. Hai Lombok. Apa kabar Miss? Baik, kamu apa kabar? Luar biasa Miss. Terus apa kabar nih? Ya, teman-teman Polpas di rumah pasti penasaran kan kita mau ngapain, saya dan Miss mau ngapain. Namun sebelumnya saya mau perkenalkan Miss ini dulu nih biar teman-teman di rumah pada kenal. Silakan perkenalkan diri Miss. Oke, hai Popos di rumah. Perkenalkan, nama saya Christina. Saya di sini staf komunikasi publik, bagian promosi di tim penerimaan mahasiswa baru. Nah, hari ini aku di sini mau berbagi informasi tentang penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Oke, Miss. Jadi gimana sih Miss caranya bisa masuk ke Poltek Parmedan nih? Cara masuk Poltek Parmedan? Gampang sih, tinggal daftar terus ikut ujian, kelar deh. Prosesnya Miss, jalurnya gitu. Oh, jalur penerimaan maksudnya. Ya, Nah, jadi di tahun 2022 ini ada 2 jalur penerimaan mahasiswa baru. Nah, yang pertama itu jalur seleksi bersama Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata atau SBM PTNP 2022. Nah, satu lagi tuh ada yang namanya SMM atau Seleksi Masuk Mandiri Politeknik Pariwisata Medan. Bedanya SBM sama SNM itu Miss? Kalau bedanya itu sebenarnya nggak banyak ya. Jadi kalau di seleksi bersama itu, nah teman-teman itu bisa milih mau di PTNP mana. Nah, kenapa di PTNP mana? Karena sebenarnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini punya 6 PTNP. Satu di Medan, terus yang kedua ada di Palembang, yang ketiga ada di Bandung, keempat ada di Bali, kelima di Lombok, dan yang keenam ada di Makassar. Jadi ini aku mulainya dari barat ke timur. Biasanya kan kalau kita ngurutin itu dari yang pertama sampai yang bontotnya gitulah. Nah, jadi kalau lewat seleksi bersama ini, teman-teman itu boleh daftar melalui online, kemudian boleh ujiannya di PTNP yang paling dekat gitu. Jadi misalnya kayak dulu Lombok ikut SBM atau SMM ya? SBM lah saya Miss. Oh, SBM, oke. Lombok kan waktu itu posisinya ada di Bali G ya, kalau saya nggak salah ya. Miss, Nah, yang paling dekat dengan Lombok itu kan berarti di Medan. Nah, berarti Lombok boleh ujiannya di Medan, tapi nanti boleh milihnya mau di Palembang boleh, mau di Bandung boleh, mau di Bali boleh, mau di Makassar boleh. Nah, ini kelebihannya SBM PTNP. Nah, kalau seleksi mandiri itu, kelebihannya, kalau aku bilang kelebihan sih enggak ya. Kekurangannya, dia hanya boleh memilih di Politeknik Pariwisata Medan. Jadi itu bedanya. Jadi ada seleksi bersama berarti bisa 6 PTNP. Nah, seleksi mandiri itu hanya 1 Politeknik Pariwisata Medan gitu. Oh, emang di Poltek Parmedan apa aja sih Miss jurusannya dan prodinya Miss? Kalau jurusan kan kita ada 2, ada jurusan pariwisata dan ada jurusan hospitality. Nah, masing-masing prodinya itu kita ada 8. Ada manajemen tata boga, itu kalau yang suka masak-masak. Nah, terus biasanya mereka masaknya itu main course. Tapi di sini nggak cuma belajar masak ya, nanti juga bisa mencicipi. Karena kan biasanya orang pasti nanya, ya masak mulu kapan makannya gitu kan. Oke, terus yang kedua ada manajemen patisserie. Nah, kalau di sini itu mereka biasanya bikin kue atau bikin dessert. Nah, terus yang ketiga ada manajemen tata hidangan. Kalau di sini nih, menurut aku tuh seru banget ya di tata hidangan. Ketika kamu pengen bikin kopi, kamu bisa belajar di situ kan jadi barista. Nah, ketika kamu belajar bikin minuman, itu bisa jadi bartender juga. Nah, kemudian di tata hidangan ini kamu juga belajar table manner. Table manner itu adalah cara makan yang baik dan sopan. Kan kadang-kadang ya, kalau kita diundang ke restoran atau undangan jamuan makan tuh kan banyak sendok ya. Suka bingung nggak? Bingung banget. Nah, di tata hidangan ini nanti kita akan diajarin semuanya. Nah, jadi ternyata sendok-sendok itu akan disesuaikan dengan menu yang ada gitu. Nah, seru kan? Kemudian ada manajemen divisi kamar. Nah, kalau ini dia lebih belajar ke front office sama housekeeping. Kemudian ada manajemen usaha perjalanan. Ini kan jurusannya ini kalau ditanya tuh yang paling suka jalan-jalan gitu Lombok. Hobi nggak jalan-jalan? Hobi. Mau jalan-jalan gratis nggak? Mau dong. Biasanya motivasi tergede ikut milih MUP itu gitu. Nah, di sini selain belajar tiketing juga belajar guiding gitu.
Kemudian next ada manajemen, pemasaran, dan perencanaan pariwisata. Ini jurusannya kamu kan? Iya, bener, Cerita dong, ngapain sih, belajar apa? Hampir mirip-mirip sih sama MUP, cuman MUP ada dia mengguiding kan, Miss. Kalau kita lebih merencanakan suatu destinasi tersebut dan memasarkannya. Oke, nextnya ada destinasi pariwisata. Nah, di sini juga hampir mirip sama MP3, tapi dia lebih detail membahas tentang destinasi pariwisata. Oke. Wah, luar biasa ya, Miss. Dikit 2 aja tapi 8 prodi tapi complicated untuk dunia tourism ya, Miss. Complicated untuk milih kali ya. Karena kan kadang-kadang ada juga yang pengen di tata boga tapi pengen juga di pastry gitu kan. Nah, ada satu lagi yang aku belum mention. Apa tuh? Pengelolaan perhotelan. Nah, kayak yang tadi itu, aku tuh pengen di pastry juga, aku pengen di housekeeping juga, aku pengen jadi supervisor, aku pengen jadi manajer. Nah, kalian boleh milih di pengelolaan perhotelan karena dia belajar semuanya gitu. Ini, Miss, berarti kalau kita mendaftar melalui SBM atau SNM berapa pilihan sih, Miss? Kalau SBM, kalau saya nggak salah ada 2 pilihan ya. Kalau saya nggak salah 2 atau 3 gitu Lombok. Kalau di SMM itu 2. Nah, tapi kalau di SBM itu tadi kembali lagi, kamu boleh milih di, misalnya pilihan pertamanya di Medan, pilihan keduanya di Lombok. Iya benar, di Lombok. Pilihan 3-nya boleh juga di Makassar gitu. Jadi itu enaknya kalau SBM. Tapi kalau di SMM hanya boleh di Politeknik Pariwisata Medan. Yes, boleh juga SBM-nya kalau memang suka Medan aja 3-3-nya gitu. Nah, tapi bisa juga nih, misalnya, aduh aku masuk nggak ya ke Poltek Par Medan gitu kan. Ada juga beberapa pengalaman yang aku lihat dari anak-anak peserta, dia ikut di SBM dulu. Yes. Ketika dia tidak lulus, dia coba lagi di SMM gitu. Karena kan seperti kita ketahui, porsinya SBM itu ada 60%, posisi SMM itu adalah 40% gitu. Berarti ada kesempatan lebih banyak ya. Ada. Jadi kadang-kadang memang ada anak tuh ikut duanya gitu. Pokoknya yang penting lulus dulu lah. Kadang-kadang ada yang fanatik banget kan, pengennya sekolah pariwisata gitu. Ini, Miss, untuk Poltek Par Medan sendiri ada beasiswa nggak sih, Miss? Kalau beasiswa di Poltek Par Medan banyak. Miss, apa aja tuh, Miss? Kan ada beasiswa berprestasi. Itu untuk mahasiswa yang berprestasi. Biasanya kita ukur dari IP, IPK. Kemudian kalau yang baru tuh biasanya dilihat dari rapor. Nah, kemudian ada beasiswa bantuan belajar. Nah, ini biasanya untuk yang orang tuanya kurang mampu. Nah, kemudian ada beasiswa dukungan dari Gojek dan dari BSI tahun ini. Nah, terus ada satu lagi, beasiswa putra daerah. Nah, kalau ini dikhususkan untuk daerah-daerah yang sudah MOU dengan Poltek Par Medan gitu. Jadi misalnya Deli Serdang, terus ada putra-putri daerah dari kabupaten sekitaran Danau Toba, ada dari Sabang, ada dari Nias juga, ada macam-macam lah. Pokoknya persyaratannya cuma satu, lulus dulu di Poltek Par Medan. Gitu. Iya benar. Enak banget kan Polper, selain ini kampus di bawah naungan pemerintah, ada juga kita diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. So don't worry. Bicara tentang biaya nih, Miss, gimana sih biaya kuliah di Poltek Par Medan itu, Miss? Kalau biaya kuliah di Poltek Par Medan sih, kalau menurut saya pribadi ya, ini tuh murah banget. Berapa tuh, Miss? Kalau sampai tahun ini masih 1.200.000 per semester. Coba dibagi 6 berarti cuma sekitar 200.000 per bulan. Nah, biaya itu juga udah termasuk biaya praktek gitu. Jadi ketika misalnya Tata Boga punya praktek masak, mereka tuh nggak usah beli kompor lagi, nggak usah beli daging lagi, nggak usah beli sayur lagi, tuh nggak usah lagi. Jadi semuanya tuh udah disiapin di Poltek Par Medan, tinggal bawa badan, udah. Nanti diajarin instrukturnya masak, udah deh, habis itu tinggal dimakan. Yes. Dan satu yang saya buat suka di sini ya, Miss, karena uang kuliahnya sama, seragamnya sama, so emansipasi dan kesenjangan sosial nggak ada, Miss. Karena outfit kita sama, serius. Iya, jadi kalau memang kadang-kadang orang bertanya kan uang seragamnya berapa sih gitu. Jadi sebenarnya kalau seragam kan kita kerja sama koperasi gitu kan. Kenapa kita perlu penyeragaman seragam? Karena sebenarnya kalau untuk praktek itu kan sudah punya standarnya masing-masing, kualitasnya seperti apa, terus dari atas misalnya kamu butuhnya topi, kamu butuhnya baju, kamu butuhnya celana seperti apa, punya safety shoes seperti apa, nah itu kan harus ada standarnya. Itu kenapa kita siapin dan kita kerjasama dengan koperasi di Poltek Par Medan. Nah kalau untuk biaya kan itu tergantung sih sama prodi yang kamu pilih. Nah paling mahal itu seragamnya pengelolaan perhotelan. Kenapa mahal? Ya karena dia belajarnya kan banyak tuh, ada 4 bidang. Berarti dia harus semua
semua seragam dia punya gitu. Nanti dia incas di MDK, seragamnya MDK. Ya, nanti dia incas di Tata Hidang, seragamnya Tata Hidang. Nanti dia incasnya di Tata Boga, ya seragamnya Tata Boga. Gitu. Selain itu kan kayak seragam teori yang kayak Lambok pakai juga kan ini standar sebenarnya untuk menjaga kedisiplinan gitu. Ini Miss, mungkin polpers di rumah kan mungkin pada takut mencoba kan karena mungkin udah pernah gap year beberapa tahun. Nah, untuk di Poltek Parmedan sendiri Miss, berapa sih usia paling tua gitu Miss untuk diterima? Jadi seperti kata pepatah tidak ada batasan umur untuk belajar. Jadi di Poltek Parmedan ini kamu usia berapapun kamu boleh mendaftar, yang penting kamu pede, kamu percaya diri, kamu mau belajar, kamu ingin belajar sesuai passion, silakan mendaftar. Persyaratannya hanya satu, lulus SMA atau lulus SMK. Jadi kamu mau gap year 2 tahun, 3 tahun, it's okay. Gak ada masalah, silakan daftar gitu. Berarti ini teman-teman banyak banget polpers peluang untuk kita berkuliah di sini karena umur tidak dibatasi selama kita masih mau belajar, bakalan ada jalan. Benar. Oh ya, terus tadi aku lupa. Biasanya sering ada yang nanya tuh, biaya pendaftaran berapa gitu. Iya, biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran kita tuh 250.000. Cuman belum tahu apakah tahun ini ada perubahan atau tidak, tapi setidaknya maksud saya di podcast ini kita ngasih tahu tentang pengetahuan dasar lah sebelum masuk Poltek Parmedan gitu. Jadi nih Miss, kan kalau kita kuliah kan so pasti ada pengeluaran nih. Apa aja sih lagi Miss biaya selain biaya kuliah kalau kita berkuliah di Poltek Parmedan Miss? Biaya lain-lain itu Miss, saat kuliah di Poltek Parmedan itu sebenarnya nggak banyak ya. Yang pertama itu tadi kan biaya pendaftaran 250.000. Nah, kemudian setelah lulus kalian harus membayar uang kuliah 1.200.000 per semester. Itu pun nanti disesuaikan dengan peraturan dari Kementerian Pariwisata. Nah, ini biaya kuliah ini kan disubsidi juga oleh Kementerian Pariwisata. Jadi dia bisa berubah, bisa menjadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal, tapi biasanya nggak jauh dari 1,2. Nah, kemudian yang ketiga ada biaya PSDP. Nah, biaya PSDP ini kayak pembelajaran matrikulasi gitu loh. Jadi pembinaan sikap dasar profesi. Nah, kenapa harus ada ini? Karena kan yang masuk ke sini kan bukan semuanya anak SMK pariwisata. Ada dari SMA umum gitu kan, ada dari SMK umum. Jadi melalui PSDP ini nanti diinformasikan kembali atau ditatar kembali pengetahuan dasar pariwisata dan bagaimana menjadi seorang hotelier gitu. Nah, kemudian yang keempat ada biaya seragam. Oh ya, yang tadi biaya PSDP itu biasanya 500.000. Nah, kemudian nanti ada biaya seragam. Terus terakhir biasanya hanya ada biaya ujian semester sih sekitar 200.000 per semesternya. Itu aja sih Lambok, tidak ada pungutan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya ada yang mungut yang lain-lain boleh dikonfirmasi dulu gitu. Nah, kalau misalnya nanti ada praktek, ada field trip misalnya ke Danau Toba gitu kan, itu biasanya juga dibayarin sama kampus. Jadi calon mahasiswa itu hanya perlu membawa badan. Ya, betul benar Polpers, dan pengalaman saya pribadi Miss Polpers bahwa uang seragam, uang saya PSDP itu hanya pertama-tama waktu saya masuk. Selebihnya tuh setelah saya kuliah di sini semua per semester aja 1.200.000 uang kuliah sama uang ujiannya. Iya benar. Selebihnya Bahkan tidak ada lagi pengeluaran. Iya, bahkan kita juga kan menyediakan beberapa program untuk mahasiswa dan biasanya gratis kan. Ini Miss, apa sih yang membedakan Poltek Parmedan sama kampus-kampus pariwisata lainnya? Terlebih yang ada di Sumut, Miss. Jadi yang membedakan kita dengan kampus pariwisata lainnya itu yang paling pertama adalah kita statusnya negeri. Nah, kemudian yang kedua kita merupakan kampus vokasi. Jadi kampus vokasi itu adalah kampus yang pembelajaran prakteknya lebih banyak dibandingkan dengan teori. Jadi kita di sini 60% praktek dan 40% teori. Kemudian yang ketiga kuliah dengan biaya terjangkau. Ya kan cuma 1.200.000. Kemudian tidak ada pungutan yang lainnya. Ini aku rasa menjadi nilai yang lebih banget sih buat di sini gitu. Gak ada ruginya deh. Iya sih. Dan satunya lagi di bawah naungan Kemenpar ya, Miss. Berarti ini ada hubungannya dengan ikatan dinas nggak, Miss? Nah, kita itu nggak punya ikatan dinas gitu. Tapi biasanya anak-anak itu selesai PKN biasanya udah dibajak. Bahasa halusnya dibajak gitu ya. Jadi pas PKN kalau memang kinerjanya bagus, biasanya dari HRD-nya atau atasannya tuh suka ngomong, nanti habis kuliah kesini lagi ya, balik ya gitu. Nah gimana, persenak banget kan, selain kuliahnya udah asik banget, kita ada kesempatan tuh di hire kalau kita benar-benar totalitas di tempat magang kita. Apalagi kita kan kita mengutamakan attitude ya.
gitu. Kalau bisa selama PKN itu jagalah attitude. Kalaupun kita kurang mampu untuk bekerja dengan baik, saya rasa selama PKN itu kan proses itu akan dijalanin, pasti kita juga akan lebih fasih dalam bekerja nantinya gitu. Ini Miss yang mungkin timbul di benak-benak para calon polpers nih. Harus Inggris, harus pandai nggak sih gitu? Mungkin ragu-ragu gitu nih. Memang bener sih. Tunggu, sebelum kita masuk ke bahasa Inggris, jadi kita banyak yang nanya tuh, tes masuk itu apa aja sih gitu kan? Oke. Nah, jadi tes masuk itu sebenarnya nggak banyak, apalagi kan kita menyesuaikan di masa pandemi COVID ini. Jadi yang perlu teman-teman lakukan yang pertama nanti adalah melakukan pendaftaran online. Kemudian melakukan pembayaran pendaftaran. Nah, pembayaran pendaftaran ini nanti biasanya dilakukan di bank yang terdekat. Nanti akan diinformasikan rekeningnya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, mengikuti ujian. Nah, ujian ini biasanya kan kita ada ujian tertulis kan. Tapi karena pandemi COVID, kita mengganti dengan pengiriman nilai rapot. Oke. Nah, kemudian ada tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini sebenarnya kan kita harusnya tatap muka seperti ini ya. Direct gitu kan, tapi sekarang diganti dengan video diri. Kemudian nanti ada tes psikotes. Tes psikotes ini tes psikologi. Nah, di sini kita tuh ngukur IQ dan passion kamu sebenarnya kemana gitu. Jadi kadang kan suka ada yang milih MTB, kok lulusnya di tata hidangan gitu kan. Nah, sebenarnya ini juga kita lihat dari hasil tesnya gitu, tes psikologi yang tadi. Kamu tuh sebenarnya lebih prefer kemana sih gitu, lebih cocoknya kemana gitu. Jadi kalau memang kadang-kadang tidak bisa di MTB, berarti kan kita masih ngasih pilihan yang lain gitu kan. Oke, nah kembali belajar bahasa Inggris. Sebenarnya kalau untuk dunia pariwisata, bahasa Inggris dasar itu sangat penting gitu kan. Setidaknya kamu bisa lah mengenalkan diri kamu. Hello, my name is Christine, I'm from bla 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 gitu kan. Terus setidaknya bahasa sehari-hari itu tahu. Sebenarnya intinya itu, jangan sampai kamu masuk kamu tidak tahu bahasa Inggris gitu. Tapi kalaupun memang kamu tidak punya kemampuan yang fasih atau lancar, itu nggak jadi masalah. Karena kan belajar itu kan setiap hari. Nah, selama kuliah di sini kan juga kita ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi selama melakukan perkuliahan, kita juga bisa improvisasi diri gitu loh. Jadi jangan takut gitu, dengar bahasa Inggris langsung gitu kan. Jangan gitu. Harus maju. Apapun yang terjadi. Ya, Miss dosen saya juga bilang, don't worry about your grammar. Berani aja dulu ngomong gitu. Iya, yang penting kita ngobrol, kamu paham, saya paham, it's okay lah kan gitu kan. Dan dosen-dosen, bapak ibu dosen kita pun pasti ngarahinnya. Iya, jadi nggak akan dibiarkan gitu. Setidaknya kalian keluar dari Poltekkes Medan, bahasa Inggris dasar untuk sehari-hari bisa lah. Lebih baik. Ya kan Lombok. Ya, Miss. Udah ngerasain soalnya. Nah, Polpers, begitu kira-kira ya pertanyaan yang mungkin ada di dalam benak Polpers yang mungkin sudah masuk di dalam media sosial Poltekkes Medan. Apa aja sih? Jangan lupa ini ditonton dan jangan lupa dipantau selalu kapan tanggal pendaftarannya biar tidak ketinggalan. Oke, Miss, terima kasih Miss sudah berkenan hadir di acara Pop Ice ini dan semoga nanti teman-teman Polpers di luar sana bisa masuk ke sini dan bisa bercerita inspiratif di tempat ini. Benar. Dan jangan lupa pendaftaran kita dibuka pada tanggal 1 Maret 2022. Pendaftaran dilakukan secara online, jadi jangan takut. Apalagi kan pandemi COVID, males banget ya keluar takut gitu. Don't worry. Pokoknya kita akan selalu menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Itu dia. Thank you for coming, Miss. Sama-sama Lombok. Sampai ketemu di lain waktu. Oke, siap. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton acara ini. Jangan lupa dukung acara ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan yang terpenting adalah Polpers mari bergabung dengan kami di PTNP, khususnya Politeknik Pariwisata Medan. Dadah! Bye-bye!